Hai guys yang budiman, ketemu lagi dengan saya Devio Primus di COVID-19 FM, Radio Gelap Penebar Terang. Apa kabar Anda hari kemarin? Semoga hari kemarin menjadi yesterday dan hari ini menjadi today. Oke, good day. Ya, tetap semangat ya. Seperti saya ini selalu macak seneng. Acting gembira. Padahal saat ini saya sedang gundah gulana, yaitu menunggu truk sampah yang beberapa hari nggak lewat ke sini. Jadi sampahnya sudah sekitar 5 hari nggak diambil ini ya. Ini menjadi problem besar. Meskipun kelihatannya sampah, suatu hal yang dibuang tidak berguna, tapi begitu numpuk di depan mata kita, itu akan menjadi sebuah problema. Karena menurut penelitian, setiap orang per harinya itu memproduksi sampah 0,7 kilo. Bayangkan, per orang. Kalau di rumah tangga ada 5 orang, berarti 0,7 kilo kali 5 orang. Betapa menggunungnya sampah-sampah itu. Untuk itu kita kasih apresiasi, tepuk tangan, dan rasa sampai tidak terucapkan untuk para pegiat sampah. Terutama yang di garda depan tuh orang-orang yang ngambil dari rumah ke rumah itu. Tapi seperti yang sering saya katakan bahwa di setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Tepatnya ada ungkapan, di balik peristiwa pasti akan ada hikmahnya. Seperti kasus sampah yang tidak diambil ini, saya mendapatkan hikmah yang begitu besar. Nah, jiwa saya kan jiwa peneliti, kepo-kepoan. Nah, saya mensurvei sampah-sampah yang tidak diambil di sekitar rumah saya. Di situ saya mendapatkan semacam kesimpulan bahwa ternyata ada korelasi positif antara sampah dengan tingkat ekonomi pemiliknya. Ini saya buktikan. Saya temui rumah orang kaya, saya buka tong sampahnya, saya mendapatkan kardus bekas HP. Jadi orang kaya mampu beli HP. Saya jalan lagi, rumah orang yang menengah ke bawah, tong sampahnya saya buka, wah, menemukan kardus obat nyamuk. Jalan lagi, rumah orang kaya lagi, tong sampahnya saya buka, nemu bungkus obat multivitamin. Orang kaya nih, konsumsinya multivitamin ya kan. Di situ saya jalan lagi, saya lihat, wah ini mesti menengah ke bawah nih ya. Tong sampahnya saya buka, bungkus koyok dan obat sakit kepala. Penyakit aja tahu diri ya, pusing itu paling menyerang orang-orang menengah ke bawah. Penyakitnya itu aja. Ya saya jalan lagi, wah ini rumahnya gede, tingkat, rumahnya politisi. Tong sampahnya saya buka, isinya kata-kata. Berarti benar ya selama ini banyak politisi yang kata-katanya sampah. Berarti tetangga saya yang politisi termasuk kategori itu. Atau justru sebaliknya, dia ingin ketika tampil di publik kata-katanya bersih, sehingga kata-kata sampahnya harus dibenamkan di bak sampah rumah sendiri. Tepuk tangan untuk tetangga saya yang politisi. Baik, hikmah juga nih selama kita stay at home, masih berhubungan dengan sampah. Ketika kita bersih-bersih gudang ini ya, nah bersih-bersih gudang itu kan substansinya sebenarnya ingin membuang barang-barang yang sekiranya sudah tidak terpakai atau bahkan ngebak-ngebaki ruangan. Nah,
Tapi kejadiannya sering lain. Ketika kita bersih-bersih gudang, menemukan barang yang sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak kita sentuh, tidak kita gunakan, tapi begitu mau dibuang, rasanya eman-eman, sayang. Di sudut sana nemu barang lagi, bertahun-tahun tidak disentuh, tidak digunakan. Tapi begitu barang itu mau dibuang, eman-eman. Ini mungkin ada benarnya ya, kalau ada yang menyamakan bahwa mantan itu tak ada ubahnya seperti sampah, ya. Bayangkan, mantan itu diopeni juga nggak nyaman, dibuang eman-eman. Anda pernah merasakan seperti itu mesti ya. Tapi jangan salah, banyak juga yang mantan-mantan akhirnya justru lebih bahagia, lebih kelihatan makmur. Ya, ini barangkali sama juga seperti barang-barang yang dari gudang kita buang karena sudah tidak terpakai atau rusak, tapi ketemu orang lain, diopeni, dibetulin, direkayasa, di repair, dicat ulang menjadi sesuatu yang menarik, bernilai lebih tinggi. Kita yang melihat kadang menyesal, gelo, ya kan? Sama tadi melihat pacar kita, mantan pacar kita, ternyata diupani orang lain, dicat, tampak lebih menarik, lebih makmur, kadang gelo. Tapi tidak perlu disesali, nggak boleh. Kalau barang yang sudah dibuang itu nggak boleh dibungut ulang. Nah, kalau jiwa pendekar pantang menjilat ludah kembali, ya kan? Makanya hati-hati, jangan buang mantan sembarangan. Ya, nanti kecewa di belakangnya ketika diopeni orang lain kelihatan lebih makmur, lebih cakep. Baik, kita ngomong sampah sampai ke mantan ya, tapi nggak ada salahnya juga karena sampah itu harus kita perlakukan dengan manusiawi. Kalau bisa seromantis mungkin. Baik, tampaknya ini ada indikator sudah ketip-ketip lampunya, berarti ada yang mau masuk ini ya. Oke, monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Irwan yang ada di seputaran Godean ya. Nah, Direktur Bank Sampah Gria Sapulidi. Salut buat Mas Irwan yang sudah membuat kreasi-kreasi dari bahan-bahan sampah. Nah, yang menurut orang sudah tidak bernilai di tangan Mas Irwan dan kawan-kawan menjadi meningkat nilai ekonomisnya. Nah, seperti tadi ya, salah satu contoh video dokumentasinya Mas Irwan ketika mengabadikan wajah Bu Menteri Siti Nurbaya dengan materi bahannya nggak main-main, sampah ampas kopi. Tapi hasilnya luar biasa, detail, kelihatan mirip sekali dengan wajah aslinya. Dan yang saya cermati tadi adalah kopinya masih kelihatan menonjol. Itu sesuatu yang hebat, ya. Tidak terkontaminasi dengan pewarna ataupun bahan-bahan lukis yang lain.
Beda dengan saya dulu, Mas Irwan. Saya pernah punya pengalaman melukis juga dengan material bahan yang hampir sama ya. Tapi kalau Mas Irwan tadi dengan ampas kopi, saya waktu itu melukis wisatawan asing, bule ya, cewek sedang berjemur di pantai Parangtritis. Saya lukis dengan bahan kopi susu, karena nggak ada kopi hitam. Terpaksa pakai kopi susu, nggak apa-apa. Tiru-tiru Mas Irwan. Akhirnya begitu lukisan jadi, yang menonjol bukan kopinya, tapi yang menonjol adalah bebatuan di pantai Parangtritis. Ya, luar biasa. Dan Mas Irwan dulu pernah cerita juga nih, waktu ketemu, bahwa botol-botol bekas air mineral bisa disulap menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Misalnya untuk tempat duduk, untuk apa kayak sandaran-sandaran itu bikin tiang-tiang ya kayak karya instalasi seperti itu ya. Karena lebih kuat, tahan air, tidak kena rayap ya kan. Dan memang plastik itu tidak mudah hancur. Butuh waktu ratusan tahun untuk bisa menghancurkan plastik. Nah, ini mungkin pesan untuk anak-anak muda yang hatinya gampang rapuh. Besok ikut program operasi cangkok jantung hati dengan bekas botol mineral. Biar hatinya nggak rapuh, nggak mudah hancur. Baik, terima kasih. Akhirnya saya juga mau pamit undur dulu. Jangan lupa untuk subscribe biar saya selalu nongol dan nongol lagi. Tentunya di COVID-19 FM, Radio Gelap Penebar Terang.